Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Yulianti dari kelas TI 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman berbasis framework. Yang pertama, saya akan menampilkan di bagian front end-nya dulu. Nah, pada tampilan awal terdapat page home yang berisi tentang deskripsi Delicioso Cafe. Nah, di bagian bawahnya terdapat button order here apabila user ingin order produk atau sekedar melihat-lihat produk. Nah, di sini juga ada button login as admin apabila kita ingin masuk sebagai admin untuk menambahkan, menghapus data, mengolah data, dan sebagainya. Untuk sekarang ini, saya akan mencoba button order here terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul beberapa produk yang telah dimasukkan oleh admin sebelumnya. Di sini menampilkan foto produk, harga produk, nama atau judul, dan deskripsi produk. Nah, pada bagian bawah terdapat button order now apabila kita ingin memesan produk tersebut. Apabila kita klik button order now, maka halamannya akan passing ke detail transaction. Di sini belum sampai check out, jadi hanya menampilkan deskripsi transaksi Anda akan segera diproses. Terima kasih, seperti itu. Nah, selanjutnya ada page kontak yang berisi tentang identitas owner atau saya sendiri dan alamat lengkap Delicioso Cafe. Lalu kembali ke page home apabila kita ingin login as admin untuk CRUD data. Nah, di sini ada form, picture, price, product, description of product. Di sini kita akan mencoba menambahkan data. Untuk picture-nya kita mengambil dari URL. Kita copy paste di sini. Price-nya kita tulis 55.000. Produknya cafe latte. Nah, description of produknya kopi enak, tidak bikin kembung. Apabila kita klik button save, maka data yang barusan kita masukkan tadi akan tersimpan di list produk dan tersimpan juga di Firebase. Nah, di sini insert produk yang barusan tadi, badinya kopi enak tidak bikin kembung, ID-nya sekian, image-nya ini, titelnya cafe latte. Nah, list produk ini list yang telah saya tambahkan sebelumnya. Jadi apabila kita melakukan CRUD di sini, maka akan tersimpan di Firebase real time seperti itu. Lalu apabila kita mencoba klik button delete, di sini muncul validation. Apakah Anda yakin menghapus produk ini? Kita klik OK. Kita coba cek di halaman produk. Nah, di sini akan berkurang 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian codingannya. Yang pertama, kita membuat project baru dengan cara create React app dan nama project saya Cafe Project. Lalu kita menginstal package yang dibutuhkan seperti React Router DOM, Firebase, Bootstrap, seperti itu. Lalu kita membuat Firebase Console. Nah, pada setting umum dan pada Firebase SDK snippet kita pilih bagian config. Untuk konfigurasinya kita copy paste pada file config.js. Seperti ini. Nah, konfigurasi inilah yang nantinya digunakan untuk berinteraksi dengan API Firebase. Nah, kita menggunakan Firebase Realtime. Seperti itu. Lalu, setelah membuat file config.js, yang pertama
kita menghapus dulu folder bawaan public dan src, dan karena saya menggunakan kembali project UTS, maka saya ganti folder public dan src dari folder UTS, seperti itu. Saya copy paste seperti ini. Nah, untuk indeks HTML-nya, di sini memberikan description pada website, pada bagian seperti ini, Delicioso Cafe, untuk title websitenya. Kemudian di sini juga memanggil class main pada file index.js. Di sini kita memanggil class main.js yang elemennya nanti akan saling dioper seperti itu. Pada main.js sendiri, kita mendeklarasikan fitur-fitur yang nanti digunakan, yaitu nanti kita akan menggunakan route, navlink, dan hash router. Hash router ini untuk menentukan konten mana yang akan di-routingkan, seperti itu. Nah, ini untuk membuat navigasi pada halaman website. Lalu ini adalah konten-konten yang akan kita buat. Yang pertama, kita membuat file home.js. Pada halaman home, saya memberikan deskripsi tentang Delicioso Cafe, alamat, dan memberi button order here dan button login as admin. Nah, button order here ini dilinkkan ke page product, sedangkan login as admin dilinkkan ke page admin. Selanjutnya, membuat kontak.js terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat paragraf biasa berupa deskripsi mengenai identitas owner dan alamat cafe. Selanjutnya, membuat admin.js. Nah, kita mengimport page-page yang kita butuhkan untuk di-routingkan. Terus di sini kita mengonfigurasikan dengan Firebase. Ini fungsi untuk mengambil data dari API dengan menambahkan sort dan order. Ini simpan data ke server API, jadi apabila nanti setelah kita mengisikan data, maka data tersebut akan disimpan. Dan did mount ini adalah komponen untuk mengecek ketika komponen telah di-mount-inkan, maka nanti akan dipanggil oleh API. Lalu, handle hapus produk adalah fungsi untuk memberi logic button hapus atau delete. Lalu, handle tambah produk adalah fungsi untuk form tambah artikel. Dan selanjutnya, apabila kita sudah mengisikan data, maka data tersebut akan disimpan sesuai dengan target yang diisi. Lalu di sini kita menghandle tombol simpannya yang berisi tentang image, price, title, body, dan ID. Seperti itu. Nah, fungsi ini untuk mengecek apakah semua data memiliki nilai atau tidak kosong, tidak nol. Dan di sini untuk mengecek apakah ada data di server, ada atau tidak, seperti itu. Di sini adalah logic untuk memberi tampilan form-form. Ini form picture, form price, product, description of product, lalu button save. Setelah kita memberikan tampilan form, maka list product ini nanti apabila berhasil disimpan, maka akan tampil pada list product. Dan ini export default admin. Apabila kita membuat
komponen-komponen secara terpisah, maka kita harus melakukan ekspor biar nanti bisa diimport. Setelah itu, setelah membuat file admin.js, kita membuat list produk. Nah, pada list produk ini, kita memberikan tampilan, mengedit tampilan atau memberi gaya. Dan saya mengambil dari Bootstrap untuk tampilannya. Nanti akan muncul berupa tabel database seperti itu. Ada product, price, description of product, picture, dan action. Action ini admin bisa mendelete data. Seperti itu, dan apabila dilihat pada websitenya akan tampil seperti ini. Nah, ini form input, ini button save, list product. Ini adalah data yang berhasil di save. Untuk selanjutnya, membuat product.js. Nah, di sini kita mengambil data dari API yang telah ditambahkan. Lalu kita mengecek dan mengambil data dari server API lokal. Nah, ini adalah card untuk sebagai template. Apabila data sudah berhasil ditambahkan, maka akan masuk ke dalam template user. Seperti itu. Lalu melakukan ekspor. Apabila kita lihat pada website, maka tampilannya seperti berikut ini. Nah, di sini. Ini adalah card yang di dalamnya terdapat image dan konten-konten serta button. Selanjutnya adalah membuat transaction. Pada file transaction.js ini, kita hanya memberikan deskripsi saja. Apabila user menekan button order now, maka akan passing ke file transaction.js sebagai bukti apabila user telah berhasil order. Nah, seperti ini. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.